Apa yang Yanju pilih? Tentu saja semuanya yang terbaik. Jadi ketua sekte seharusnya tidak membuang usahamu. Tidak peduli bagaimana kau memilih, kau hanya akan memungut sampah. Yanju, ketiga potong itu adalah giok es lama. Apa yang kau miliki untuk bersaing melawanku? Mata iblis ini ternyata sangat kuat. Selesai sudah. Bagaimana seharusnya aku memilih? Kecuali jika kamu memotong giok es kualitas terbaik. Jika tidak, kamu pasti akan kalah. Ya ampun. Aku bersumpah akan tetap melajang seumur hidup. Hanya meminta untuk memotong sepotong giok kaca. Astaga. Mengapa batu-batu ini mulai bersinar? Karena ini giok. Memilih yang paling hijau seharusnya benar kan? Ini tidak seperti memilih telur di pasar, di mana kau hanya mengambil yang terbesar. Mengapa ada yang bahkan lebih hijau di bawahnya? Semakin keras kau mencoba, semakin aku merasa putus asa. Aku sudah membuat pilihanku. 3 potong ini. Pemenangnya sudah diputuskan. Aku juga berpikir begitu. Hanya ketiga batu ini. Mereka terlihat sangat biasa di luar. Terutama yang ini. Sepertinya bahkan tidak akan menghasilkan sepotong puan warna hijau. Mari kita potong terbuka dulu. 2 potong giok es lama. Keberuntunganmu jauh lebih baik daripada milik Jiling Yi. Tapi keberuntunganmu tidak akan membawamu jauh. Mata iblisku memberitahuku bahwa potongan ketigamu hanyalah bahan rongsokan. Kau kalah. Mata ilahiku memberitahuku bahwa potongan ketiga ini adalah giok kaca kelas tinggi. Aku pasti akan menang. Mata dewa apa? Kurasa kau lebih dekat dengan kegilaan. Lihatlah tekstur kasar ini. Kemungkinan untuk memotong giok kaca tidak tinggi. Aku ragu bahkan giok yang paling biasa akan ditemukan. Tunggu saja untuk dipermalukan. Kau potongan material ketiga ini ditakdirkan untuk menjadi benar-benar kosong. Apa yang kau tahu? Bahkan jika batuku benar-benar kosong, itu masih tidak seperti kepalamu yang benar-benar kosong. Kau. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kau kalah. Jangan bicara terlalu cepat. Mungkinkah ini giok tipe kaca murni? Aku tidak salah lihat kan? Giok tipe kaca yang sangat murni. Aku telah melihat batu mentah sepanjang hidupku. Namun aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Syukurlah. Tapi tolong, jangan biarkan aku benar-benar melajang seumur hidupku. Ini tidak mungkin. Aku Aku tidak percaya. Jernih seperti kristal dan tembus cahaya, memancarkan fluoresensi di mana-mana. Tapi mengapa mata iblis tidak mengenalinya? Batu ini pasti bermasalah. Dari memilih batu hingga memotongnya, semua orang menyaksikannya. Berhenti memfitnah orang di sini. Jika kau menang itu, membuktikan kekuatanmu. Jika kami menang itu berarti curang. Apakah kau mengatakan para juri buta? Ketua sekte benar-benar sangat berbakat. Visi dan ketenangannya. Daun melampaui orang biasa. Komoditas langka yang layak ditimbun. Kau terlalu memujiku. Aku tidak menyangka ketua sekte ini berpura-pura lemah untuk menyerang yang kuat di sini. Sekarang skornya 1 sama. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan sekte surga mendalam menang. Tapi posturnya saat minum air, kata-kata dan tindakannya mengapa terlihat sangat mirip dengan mantan tunanganku yang tidak berguna itu. Selamat Wei-Si. Siapa Wei-Si? Aku tidak mengenali nama itu. Berhenti berpura-pura Wei-Si. Sampai kapan kau akan terus berpura-pura menjadi ketua sekte? Wei-Si, dia adalah mantan tunanganmu yang tidak berguna. Itu benar. Itu sebabnya aku mengenalinya. Dia sama sekali bukan ketua sekte surga mendalam. Dia juga tidak bisa mewakili sekte surga mendalam dalam kompetisi melawan sekte iblis darahku. Kemarin, ketika Tuan Naga Azuri memverifikasi identitas ketua sekte, kamu juga hadir. Apakah kamu sudah lupa? Itu adalah sekte surga mendalammu. Semua orang bekerja sama untuk menipu sekte iblis darahku. Dia sama sekali bukan ketua sekte. Apakah
Apakah kamu mengalami delusi? Kamu sangat pandai mengarang cerita. Kenapa kamu tidak menjadi penulis skenario saja? Selesai sudah, pada saat ini. Aku sama sekali tidak boleh terbongkar. Aku menang dan kau langsung mulai memfitnah. Kau bahkan mengatakan bahwa aku bukan ketua sekte. Kurasa kau hanyalah pecundang yang tidak terima kekalahan. Lu Xiaoyi, jika kau dapat memberikan bukti bahwa dia bukanlah ketua sekte surga mendalam, guru secara alami akan menangani masalah ini dengan adil. Hamba sejati Jiang, nona muda. Aku punya bukti sendiri untuk membuktikan bahwa dia bukan ketua sekte yang asli. Lu Xiaoyi, jangan coba trik itu lagi untuk membuat ketua sekte. Tindakan melepas topeng. Sama sekali tidak mungkin. Dengan kehadiran Yang Jun, tentu saja tidak perlu melepas topeng. Mata iblis secara alami dapat melihat menembus segalanya. Dia bisa melihat menembusnya. Apakah kau WC atau bukan? Jika dia bilang kau iya, maka kau iya. Jika dia bilang kau tidak, maka kau tidak. Pelindung kanan. Sepertinya kau juga belum pernah bertemu WC. Menggambarnya adalah cara yang paling adil. Aku tamat. Aku gagal memenangkan hati orang itu. Dan sekarang, aku harus mengorbankan nyawaku juga. WC, aku sebelumnya mengirim penjaga untuk membunuhmu, tetapi gagal berhasil. Hari ini, hamba sejati Xiang dan nona muda sama-sama ada di sini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu pasti akan mati. Aku selesai menggambar. WC, kamu sudah tamat. Ini? Benda apa yang kamu gambar ini? Orang yang kamu lihat, apakah ini penampilan mereka? Cukup mirip kan? Gambar tongkat yang kau gambar ini, bagaimana orang bisa tahu siapa itu? Kau hanya punya mata iblis. Kau tidak bisa menggambar. Syukurlah itu hanya alarm palsu. Lu Xiaoyi, kamu ceroboh, menyebarkan rumor, dan menyebabkan masalah. Jika kamu tidak dapat memberikan bukti, maka mintalah maaf kepada ketua sekte. Kamu ingin aku meminta maaf padanya. Jangan terlalu cepat merayakan. Cepat atau lambat aku akan mengungkap wajah aslimu. Cukup. Hentikan perdebatan. Karena kompetisi tidak meyakinkan. Mari kita sederhanakan. Ini ada beberapa. Tang santai. Penawar tertinggi menang. Siapapun yang memenangkan tawaran, aku akan bergabung dengan pihak mereka. Bersaing dalam kekuatan finansial, sekte iblis darah kami tidak pernah kalah. Hamba sejati barang antik ini, harga pasarnya sekitar 5 juta. Untuk menunjukkan ketulusan sekte iblis darah, kami menawarkan harga 500 juta. Aku ingin melihat apa yang sekte surga mendalammu miliki untuk bersaing. Aku tidak akan membiarkan sekte iblis darahmu berhasil. Ketua sekte yang terhormat, keluarga Jiko, bersedia menawarkan semua aset keluarga kami. Berharap mendapatkan dukungan dari hamba sejati Xiang. Kamu benar-benar berani menghabiskan kekayaan sebesar itu. Sayang sekali tidak peduli berapapun tawaranmu. Itu akan sia-sia. Sekte iblis darah kami menawar 1,5 miliar. Tang Sancai ini, kita harus mendapatkannya. Apakah kau punya uang lagi? Ini semua uang yang aku miliki. Apakah kamu masih punya sisa? Anggap saja itu hutang yang ditanggung oleh keluarga Jiko. Aku. Hamba sejati Xiang, mari kita segel kesepakatan ini. Tunggu. Aku sebenarnya punya ide bagus. Aku pernah memberi Wei Si sebuah cek 1 miliar. Jika dia bersedia mengeluarkannya sekarang, maka mereka bisa melampaui sekte iblis darah dan memenangkan segalanya. Tetapi jika dia tidak mengeluarkannya, maka sekte surga mendalam, semua yang telah diinvestasikannya, semuanya akan sia-sia. Ketua sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Harus mendapatkannya. Dukungan hamba sejati Xiang. Jika sekte iblis darah berhasil merebutnya, itu akan menjadi pukulan fatal bagi banyak orang. Sekte surga mendalam. Tambahkan 1 miliar lagi. Mereka sengaja memprovokasimu. Kamu mengeluarkan cek itu sekarang. Apakah kamu bosan hidup? Keberanianmu patut dipuji Wei Si untuk benar-benar bersedia bagi sekte surga mendalam. Untuk membayar begitu banyak. Mengeluarkannya sekarang tidak berguna. Karena cek ini adalah bukti bahwa kamu bukan ketua sekte surga mendalam. Bukan ketua sekte, maupun anggota sekte surga mendalam. Tawaran itu secara alami tidak sah. Sekte iblis darah adalah pemenang mutlak. Kalian berdua, omong kosong apa yang kalian bicarakan? Cek ini, apa hubungannya dengan kalian? Wei Si, cepatlah bangun. Cek yang dikeluarkan oleh keluarga Luoku. Semuanya memiliki segel eksklusif. Buktinya tak terbantahkan.
Kamu sama sekali tidak berdaya. Namun, mengingat bahwa kamu dulunya adalah tunanganku, aku bisa mempertimbangkan membiarkanmu melepas topengmu dan kemudian berlutut di hadapanku dan bersujud 3 kali dengan keras, maka aku akan mempertimbangkan meninggalkan kamu mayat yang utuh. Xiaoyi masih terlalu baik. Mengapa tidak membawa penipu ini kembali ke ketua sekte untuk menguras esensi vitalnya? Ini juga akan dihitung sebagai kontribusiku pada tujuan besar kultivasi iblis ketua sekte. Jika kau ingin menyentuhnya, langkahi dulu mayatku. Aku hanya bisa menahan mereka selama 3 menit. Cepat pergi. Orang tua, umumkan hasilnya dengan cepat. Aku tidak ingin membuang kata-kata lagi untuk mereka. Hasilnya tentu saja sekte iblis darah. Selamat kepada Sekte Surga Mendalam. 2 miliar. Karena berhasil menawar barang antik ini, setelah itu, aku akan memerintahkan murid-murid di berbagai kota untuk membantu Sekte Surga Mendalam. Terima kasih hamba sejati. Sekte surga mendalam. Menang, guru. Hitungan ini tidak bisa dihitung. Benar hamba sejati, jika kamu kekurangan 2 miliar itu, keluarga Lowuku bisa mengirim seseorang untuk mengantarkannya padamu. Orang ini, dia pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi untuk menawar sekte surga mendalam. Bukankah Xiaoyi bilang, cek itu memiliki segel eksklusif? Hamba sejati mohon perhatikan baik-baik lagi. Jangan sampai salah. Aku belum pikun. Ini adalah cek dari keluarga Shang. Sama sekali tidak ada segel keluarga Luo di atasnya. Keluarga Xiang? Keluarga Xiang yang mana? 2 hari yang lalu, Tadip Sang yang membantu merawatmu. Uang untuk membeli suplemen untuk ayahmu. Apakah kau sudah lupa? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa mungkin? Bahwa tidak ada segel keluarga Luo. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Aku sebagai ketua sekte surga mendalam. Apakah aneh jika aku punya uang? Sudah kubilang sebelumnya aku bukan Wei Si itu. Itu hanya imajinasimu sendiri. Kau ketua sekte surga mendalam. Beraninya kau menipu kami. The film was translated Aku and tidak peduli narrated apakah by kamu Wei-Si M-Media. atau ketua sekte surga mendalam. Karena kamu datang hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Hati-hati. Pantatku. Bangun. Cukup lembut. Nona tertua, biarkan aku membunuhnya. Cukup, guru saya masih di sini. Kalah berarti kalah. Apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Tapi bagaimana dengan ketua sekte? Mari kita kembali dulu. Mengenai kakakku, saya akan berbicara dengannya sendiri. Wei-Si, kita lihat saja nanti. Aku tidak akan melepaskanmu. Molly, kau juga harus keluar dulu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Dan aku perlu berbicara dengan ketua sekte sendirian. Aku. Hamba sejati, aku... Nona Ji, mohon permisi juga. Ling Yu. Mengapa kau memanggilku? Aku bisa bergabung dengan pihakmu. Tapi, aku punya satu syarat lagi. Katakan padaku dulu. Dalam pertempuran besar 2 hari dari sekarang, jika sekte surga mendalam benar, aku harap ketua sekte akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa Molly. Tapi dia adik pemimpin sakti iblis darah. Jika kau memintaku melakukan ini, bukankah itu seperti membiarkan harimau kembali ke gunung? Molly, berbeda dari orang-orang sakti iblis darah, dia menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran di hatinya, dan garis dasar moral. Dia tidak pernah melakukan apapun yang merugikan rakyat jelata. Ini juga mengapa aku menerimanya sebagai muridku. Aku mengerti. Tapi aku bukan ketua sekte yang sebenarnya. Jadi apa yang kukatakan tidak dihitung. Selain itu, apakah aku masih akan berada di sini 2 hari dari sekarang? Adalah masalah lain sepenuhnya. Jika kepala sekte setuju, aku akan memberimu artefak dewa penyelamat jiwa. Lu Xiaoyi itu juga mengenal orang bernama Wei Si itu. Dia menggangguku untuk waktu yang lama, tapi aku tidak pernah memberikannya padanya. Mungkinkah itu sirah sutra emas lunak? Orang tua ini benar-benar menghabiskan banyak uang. Bagaimana kalau begini? Selama aku menjadi ketua sekte selama 1 hari, aku akan menjamin nyawanya. Baik, itu kesepakatan. Guru benar-benar ingin memberikan harta yang begitu berharga kepadamu. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya surgawi. Kemarilah. Apa ini?
Kamu bahkan tidak mengenali Zirah Sutra Emas Lunak. Kamu benar-benar tidak tahu barang berkualitas. Mengapa ini begitu lembut? Kau pasti salah. Bagaimana mungkin pria besar sepertiku memakai ini? Semakin tinggi tingkat artefak semakin ringan dan tipis benda itu. Itu dapat menahan kerusakan dari puluhan ribu senjata. Apa yang diketahui oleh orang udik sepertimu? Ini merah. Ini tidak memiliki tali bahu. Ini pakaian dalam wanita. Bukan yang ini, diam. Kaulah yang memberikannya padaku. Diam. Itu pasti ketua sekte. Sungguh pandangan yang jauh. Chu Feng. Orang-orang sekte surga mendalam dengarkan perintahku. Tangkap momok. Sekte iblis darah ini. Tunggu. Mengapa kau di sini? Bukankah ini rencana Anda ketua sekte? Kenapa? Anda bertingkat seolah sama sekali tidak tahu sekarang. Rencana apa yang kau bicarakan? Omong kosong. Ketua sekte dan Ling Yu mengunjungi hamba sejati Xiang dan memerintahkan kami untuk bersembunyi untuk membantai sekte iblis darah momok-momok ini. Saya akui, rencana ini agak tercela. Tetapi karena Anda memberi perintah, bawahan Anda harus melaksanakannya. Aku sudah tahu, sekte surga mendalam penuh dengan orang munafik yang berpura-pura berbudi luhur. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membiarkan Lu Xiaoyi mencambukmu sampai mati. Tidak. Aku tidak pernah memerintahkan siapapun untuk menyergapmu. Dan aku jelas tidak ingin membunuhmu. Lalu bagaimana mereka bisa sampai di sini? Terutama ketika kamu dan aku sendirian. Tidak. Aku tahu kau berbeda. Dari sakti iblis darah. Aku sudah berjanji padamu. Aku berniat mengampuni nyawamu. Bagaimana mungkin aku mengingkari perkataanku? Tidakkah Anda dengar? Ketua sekte telah memberi perintah. Selamatkan nyawanya. Tangkap dia hidup-hidup. Serang. Jika aku berhasil keluar dari sini hidup-hidup, aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Bukan itu maksudku. Berhenti kalian semua berhenti. Berhenti. 5 tahun lalu ketidaktegasan Anda mencegah Anda membunuh Molin. Itulah mengapa sekte surga mendalam berakhir dalam keadaan seperti ini hari ini. Baiklah, karena The ketua film sekte was tidak tega translated melakukannya. and narrated Saya by akan M membantu Media. Anda. Chu Feng, aku perintahkan kau untuk berhenti. Mengapa kau berdiri di sana tertegun? Cepat pergi. Apa maksud Anda ketua sekte? Apakah Anda benar-benar akan melindungi iblis betina ini? Aku baru saja menyuruhmu berhenti. Tetapi kau tidak berhenti. Kalau begitu, sekarang aku terluka. Dan kau terlempar olehnya. Dia membawa orang ke sini untuk membunuhku, namun dia campur tangan untuk menyelamatkanku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu, mengapa kamu menyelamatkanku? Hamba sejati Xiang berkata, kau bukan orang jahat. Selain itu, kau belum melakukan apapun yang keterlaluan atau merugikan dunia. Terlebih lagi, sekte surga mendalam seharusnya tidak melibatkanmu. Hanya karena kau adalah saudara perempuan Molin. Benar. Kamu benar-benar berpikir seperti itu. Dia adalah saudara perempuan dari ketua sekte iblis darat. Pertempuran besar adalah dalam 2 hari. Dia tidak akan membantu sekte iblis darat. Apakah dia akan membantu kita? Dia masih murid hamba sejati Xiang. Jangan kau lupakan, hamba sejati Xiang saat ini, sekutu kita. Kamu. Apa maksudmu kau? Aku adalah ketua sekte. Dengarkan aku. Pergi. Terima kasih banyak. Kemarin aku sudah mencurigai identitasmu. Hari ini kau benar-benar tepat di depanku. Berkolusi dengan wanita iblis dari sekte iblis darat. Bagaimana kau masih bisa berharap aku percaya bahwa kau adalah ketua sekte yang asli? Sialan. Jika aku tahu lebih awal, seharusnya aku pergi bersama Molly.
Naga Azur kemarin memverifikasi identitasku. Masalah mencari orang untuk menyamar sebagai ketua sek. Aku belum menyelesaikan masalah itu denganmu. Apakah kau mencoba menguji keberuntunganmu? Mungkin Naga Azur juga tertipu. Tidak masalah. Setelah kau mati kebenaran akan terungkap. Apa yang kau coba lakukan? Jika kau adalah ketua sekte palsu, maka tindakanku membunuhmu, menjadikanku pejabat berjasa dari sekte surga mendalam. Tentu saja aku akan menjadi ketua sekte berikutnya. Jika kau bukan, maka kita hanya bisa menyalahkan wanita iblis dari sekte iblis darat. Karena penuh tipu daya, dia membunuhmu. Dan aku dalam kemarahanku, membunuh beberapa anggota sekte iblis darat untuk membalaskan dendammu. Chu Feng, kau gila. Penjaga, orang gila ini mencoba membunuh seseorang. Tolong. Jangan khawatir, meski kau berteriak sampai tenggorokanmu pecah, tak ada yang akan menyelamatkanmu. Bersiaplah untuk mati. Letakkan. Turunkan pedangmu. Ling Yun, kau datang tepat waktu. Dia berkolusi dengan wanita iblis dari sekte iblis darat. Dia pada dasarnya bukan ketua sekte. Turunkan pedangmu. Mengarahkan pedang ke ketua sekte tingkah macam apa itu? Ling Yu, kau datang tepat waktu. Itu adalah hamba sejati Xiang yang ingin mengampuni nyawa Molly. Selain itu, dia juga tidak seharusnya dibunuh. Kau juga mendengarnya. Jika kau membunuh Molly, kau menentang hamba sejati Xiang. Apakah kau ingin hamba sejati Xiang berbalik dan mendukung sekte iblis darah? Tentu saja tidak. Tapi dia Membunuh ketua sekte, apalagi aturan sekte surga mendalam. Kau diam-diam mengikuti ketua sekte dan aku ketika kami datang menemui hamba sejati Xiang. Dan kau tidak menghormati ketua sekte. Apakah kau ingin aku mengumumkan kepada para murid dan mengirimmu ke api penyucian? apa yang terjadi hari ini? Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kau datang tepat waktu. Aku hampir mati barusan. Lepaskan pakaianmu. Setiap kali aku datang ke rumahmu, hal pertama selalu melepas pakaian. Siapa yang menyuruhmu berlagak pahlawan? Molly adalah murid hamba sejati Xiang. Apakah dia membutuhkanmu untuk melindunginya? Kau mendengar semuanya. Tidak peduli seberapa besar aku takut mati, aku tetaplah seorang pria. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat seseorang mati. Selain itu, siapa sangka bahwa Chu Feng benar-benar ingin membunuh ketua sekte. Chu Feng itu selalu tidak mau tunduk pada ketua sekte. Itulah mengapa dia menyebabkan begitu banyak masalah. Aku memberitahumu Jiling Yu, menyamar sebagai ketua sekte terlalu sulit. Jika aku tidak pintar, selama 2 hari terakhir ini, aku tidak tahu sudah berapa kali aku akan kehilangan nyawaku. Pergi ke toko barang antik, melibatkan cambuk dan padang. Jika ini terus berlanjut, aku berhenti. Aku minta maaf karena aku membuatmu mempertaruhkan nyawa. Namun kali ini bisa mendapatkan dukungan dari hamba sejati Xiang. Sebagian besar berkat bantuanmu. Uang adalah masalah kecil. Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa sebelum pertempuran besar, kau akan menyamar sebagai ketua sekte selama 3 hari. Besok juga merupakan hari kau menghilangkan energi iblis. Hari terakhir. Aku harap kau bisa membantuku sekali lagi. Temani aku ke perbendaharaan pribadi ketua sekte. Setelah itu, terlepas dari apakah ketua sekte sudah kembali atau belum, kau bebas untuk pergi. Perbendaharaan. Seharusnya tidak ada bahaya di sana kan? Perbendaharaan adalah tempat obat-obatan dan senjata ketua sekte disimpan. Tidak ada bahaya. Sebelumnya, ketua sekte menyimpan kunci pada keluarga Ji kami. Tapi sekarang ada penjaga khusus. Oleh karena itu, aku tetap berharap kau bisa menemaniku ke sana. Bukankah itu hanya akan membuka pintu? Tidak masalah, aku akan membantu selama 1 hari lagi. Jangan gugup, ini akan segera berakhir. Bos Liu, Nona Ji ada di sini. Bos Liu sekte surga mendalam. Kunjungan ini, apakah untuk membuka perbendaharaanmu? aku datang bersama ketua sekte. Ketua sekte. Ku dengar ketua sekte kembali lusa. Silakan, duduk kalian berdua. Aku akan membuatkan teh untuk kalian berdua. Duduklah. Jiling Yu, The film was Mengapa dia translated bertingkah aneh? and narrated by Mungkin Ed Media. karena dia sudah lama tidak melihatmu, dia jadi gugup. Pelindung kanan Tuan. Dia ada di sini.
Silakan minum teh. Ketua Sekte Tuan, kali ini Anda menghormati kami dengan kehadiran Anda. Apakah untuk membuka perbendaharaan? Baiklah, aku akan membukanya untukmu sekarang. Bos Liu, tidakkah kau perlu memverifikasinya? Tidak perlu. Bukankah aku mengenali ketua sekte? Kami tidak membutuhkan prosedur yang membosankan itu. Selama ketua sekte membawa kuncinya itu sudah cukup. Silakan. Aku tidak membawa kuncinya. Apa? Kau tidak menghilangkannya kan? Mustahil. Aku berganti pakaian di rumahmu kemarin. Pasti ada di tempatmu. Ketua sekte. Ada apa ketua sekte? Ayo kita pergi cepat. Aku tidak membawa kuncinya. Kita akan datang di hari lain. Tunggu. Bos Liu, Ceritanya begini, kembali untuk mengambil kunci dan kembali lagi. Betapa merepotkan. Aku punya kunci utama. Aku bisa langsung membantu kalian berdua membuka gudang harta karun. Silakan. kalau begitu, tidak apa-apa. Itu juga bisa. Aku akan membukanya untukmu segera. Kenapa kamu gemetar saat membuka pintu? Apakah ada hantu di dalamnya? Bos Liu, apakah kau tidak enak badan? Tidak, matamu tidak terlalu bagus. Tunggu sebentar. Sebentar lagi. Selesai. Ayo pergi. Begitu banyak harta karun. Mari kita ambil beberapa yang berguna. Baiklah, Aku akan menyiapkan kotak untuk kalian berdua. terima kasih. Apa maksudmu? Jangan tutup pintunya. Bos Liu. Bos Liu, buka pintunya. Bos Liu, Ketua sekte, Nona Ji, tunggu saja di dalam untuk mati. Bos Liu, buka pintunya untukku. Ketua sekte, salahkan diri kalian sendiri karena kembali terlalu terlambat. Pertempuran besar besok, sekte surga mendalam tidak punya peluang untuk menang. Aku tidak akan dikuburkan bersamamu. Bos Liu, kau adalah anggota Sekte Surga Mendalam. Bagaimana kau bisa mengkhianati Sekte Surga Mendalam dan bergabung dengan Sekte Iblis Darah? Ini semua adalah rencana sekte iblis darat. Jika kamu ingin mencari seseorang, carilah mereka. Jangan cari aku. Bos Liu. Bos Liu, Berhenti mengetuk. Dia sudah pergi. Sudah lama kukatakan, dia mencurigakan. Mari kita pikirkan cara untuk mencongkel pintu hingga terbuka. gudang harta karun ini sangat terlindungi. Dan pintu ini terbuat dari kayu zuan berusia 1000 tahun. Tidak mungkin untuk membukanya paksa. Bagaimana dengan ramuan yang berserakan di lantai? Itu. Pil Fajra Perkasa. Milikmu itu berikan aku satu. Di sini hanya ada pil kebangkitan dan pil detoksifikasi. Tidak ada yang seperti yang kau katakan. Bagaimana dengan senjatanya? Senjata apa yang digunakan oleh pemimpin sektemu saat ini? Menggunakan. Ketua sekte dulunya memiliki pedang Zuan Lei. Tetapi 5 tahun lalu, pedang itu menghilang bersama ketua sekte. Bos Liu baru saja mengatakan bahwa dalam pertempuran besar besok, Sekte Surga Mendalam tidak punya peluang untuk menang. Aku khawatir mereka memiliki senjata rahasia baru. Aku khawatir sekarang, apakah pedang Zuan Lei akan jatuh ke tangan mereka. Selalu mengkhawatirkan ini dan itu. Kamu harus cepat melihat. Bagaimana kita bisa keluar? Tapi pintu ini juga tidak bisa dibuka. Perlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup. Lihat aku. Delapan puluh.
Cepat-cepat sesuai hukum yang ditetapkan. Mami Hong. Wijen buka pintunya. Belati terbang kecil datang. Aku akan mempertaruhkan nyawaku melawanmu. Aku takut padamu. Aku akan meledakkanmu. Ini bukan bom. Ini adalah kembang api yang dibuat ketua sekte sebelumnya. Apakah dia gila? Gudang senjata siapa yang tidak menyimpan bahan peledak? Dia menyimpan kembang api. Ini buruk. Ini adalah energi dingin. Ini. Kenapa ini mulai berasap? Jangan bergerak. Ini adalah energi dingin. Dia ingin membekukan kita sampai mati. Tidak. Kita harus segera mencari jalan keluar. Tidak. Aku kedinginan sampai mati. Lihat aku menghentikanmu. Tidak. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati. Duduklah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul titik akupunturku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Wei Si, aku minta maaf. Awalnya aku mengira gudang harta aman. Tapi aku tidak menyangka akan menempatkanmu dalam bahaya lagi. Katakan hal-hal ini setelah kita keluar. Lepaskan aku. Kau adalah orang yang baik. Aku bilang aku akan melindungimu dengan baik. Gunakan energi dalamku. Kau bisa bertahan beberapa menit lagi. Mungkin seseorang akan datang menyelamatkanmu. Jiling Yu, jangan lakukan hal bodoh. Apakah kamu bodoh? Aku pria dewasa. Apa salahnya kedinginan sebentar? Wei Si, kau adalah orang yang baik. Aku tidak ingin kau karena diriku terluka. Jika kau memberiku sedikit waktu lagi, aku pasti akan. Apa yang pasti akan kamu lakukan? The film was translated and narrated by M Jiling Yu. Media. Jiling Yu. Jiling Yu. Jiling Yu, bangun. Bangun. Jiling Yu. Ini sudah malam. Kenapa Ling Yue belum bangun juga? Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa baik-baik saja. Benar. Bagaimana kita bisa melarikan diri dari gudang harta? Molly mengikat Bos Liu dan menyelamatkan kita. Mauli. Sepertinya, dia dan yang lainnya dari Sekte Iblis Darah tampaknya cukup berbeda. Itu. Di ruang harta karun, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Aku jelas tidak. Kau pasti sudah membiku konyol. Itu sebabnya kau salah dengar. Mustahil. Aku mendengarnya dengan jelas. Kalau begitu aku pasti sudah membiku konyol. Baiklah, Jiling Yu, aku tahu.
Apa yang ingin kamu katakan? Sebenarnya aku juga ingin mengatakan padamu hal yang sama. Tapi aku tidak butuh waktu lebih lama yang dihabiskan bersamamu. Aku tahu dengan sangat jelas bahwa aku menyukaimu. Jiling Yu, meskipun beberapa hari terakhir ini penuh bahaya, ini adalah pertama kalinya dalam 5 tahun ini. Aku tidak merasa kesepian. Tapi sesuai dengan perjanjian kita, ini adalah hari terakhirku sebagai ketua sekte. Bagaimana kalau begini? Kamu kembali ke gunung bersamaku, bawa ayahmu, dan pelayan Li. Aku mendapat banyak penghasilan dari menanam ramuan obat. Aku bisa menanggung biaya hidup kalian semua. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan sekte surga mendalam. Ayahku juga tidak akan. Kenapa? Sebuah pertempuran besar akan terjadi. Apakah kamu masih berpikir ketua sektemu akan kembali? Sadarlah dia tidak akan kembali. Bahkan jika ketua sekte tidak kembali, aku akan tetap berdiri bersama sekte surga mendalam. Untuk hidup dan mati bersama. Jika kau ingin pergi, pergilah sendiri. Jangan menyesali ini. Ling Yu, mari kita pergi. Ayah, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Mengapa kau tidak tinggal saja? Hari ini adalah hari pertempuran yang menentukan antara sekte surga mendalam dan sekte iblis darat. Pada saat yang genting seperti ini, bagaimana mungkin saya tidak pergi? Mari kita cepat pergi. Saya cemas untuk menemui ketua sekte. Pergi. Jangan pergi. Pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Baiklah. Karena Jiling Yu begitu tak berperasaan, maka aku tidak akan kembali. Pelayan Li, di mana Jiling Yu? Tuan Muda Wei, mengapa Anda di sini? Nona dan Patriark berangkat pagi-pagi sekali. Jiling Yu, kamu benar-benar tidak menungguku. Ketua sekte, sejak pertempuran sekte besar terakhir, dia menghilang tanpa jejak. Ini sudah jam segini. Dan dia masih belum tiba. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua sekte pasti sedang mempersiapkan pertempuran besar. Apakah kamu pikir semua orang sama sepertimu? Tidak melakukan apa-apa. Jitian Wei, saya tidak menyangka kamu bisa bertahan hidup. Bukankah kamu selalu mengatakan ketua sekte paling menghargai keluarga Jimu? Jika kamu begitu mampu, pergi dan undang ketua sekte ke sini sekarang juga. Ketua sekte mungkin takut mati dan tidak berani datang. Nona Ji sebelumnya mengikuti ketua sekte pergi dan masuk bersama. Kamu pasti tahu di mana ketua sekte berada. Ketua sekte. Sepertinya ketua sekte tidak akan bisa datang hari ini. Apel, Ling Yu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak bisa datang. Jika dia tidak datang, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyerahkan kepala kita kepada sekte iblis darat? Sudah lama kukatakan bahwa ada yang salah dengannya. Ketua sekte tidak ada di sini. Dan keduanya naga azur dan harimau putih. Kita bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Bagaimana kita seharusnya bertarung? Untuk apa kita bertarung? Semuanya, lari. Baiklah. Jika aku datang sedikit lebih lambat, sekte surga mendalam ini, apakah akan bubar? Kamu menang. Aku menyerah. Bukankah kau bilang tidak akan datang? Siapa bilang setelah pergi, seseorang tidak bisa kembali? Siapa yang mengatakan itu? Untuk penampilan hari ini, aku ingin kenaikan gaji. Setelah pertempuran besar aku ingin kamu memberiku kompensasi. Baiklah. Bukankah ketua sekte sudah tiba? Kalian semua melihatnya kan? Sudah kubilang ketua sekte sedang sibuk dan pasti akan datang terlambat. Kita bahkan belum mulai bertarung melawan sekte iblis darat. Dan kalian sudah menyerahkan senjata kalian. Ketua sekte, kami juga khawatir tentang keselamatan sekte surga mendalam. Itu sebabnya, karena terburu-buru, kami berbicara tidak pantas. Ya. Dengan ketua sekte memimpin di sini, pertempuran ini, sekte surga mendalam kami yakin bisa menang. Ketua sekte,
5 tahun tak terlihat. Saya Ji Tianwei. Masih bawahan setia Anda. Tuan Tuaji, silakan duduk dengan cepat. Terima kasih Ketua Sekte. Aku sangat senang bahwa Patriarki baik-baik saja. Terima kasih. Semuanya silakan duduk. Ketua Sekte sekarang secara munafik mengkhawatirkan kesehatan Tuan Tuaji. Namun lusa ketika dia membiarkan iblis betina Sekte Iblis Darah pergi. Mengapa kau tidak mempertimbangkan bahwa bawahan setiamu akan terluka oleh seseorang dari Sekte Iblis Darah? Chu Fen, omong kosong apa yang kau ucapkan? Apa maksudmu membiarkan iblis betina itu pergi? Kurasa tidak ada dari kalian yang tahu. Lusa, aku hanya selangkah lagi dari kemampuan untuk membantai saudara perempuan Molin. The film was Tapi translated ketua sakti kita and yang baik narrated lebih by memilih M. melukai dirinya sendiri hanya untuk membiarkan iblis betina itu melarikan diri. Aku ingin bertanya kepada ketua sekte, apa niatmu? Hal seperti itu benar-benar terjadi. Seseorang dari sekte iblis darah, dan itu adalah saudara perempuan Molin sendiri. Mengapa ketua sekte tidak membunuhnya? Bersikap belas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Ketua sekte, saat Anda melepaskan iblis betina itu, apakah Anda memikirkan dampaknya pada pertempuran hari ini? Dia akan berada di sini, membunuh berapa banyak orang kita. Kamu tidak perlu khawatir. Akulah yang membiarkannya pergi. Tentu saja aku punya alasanku. Aku juga hadir hari itu. Segalanya tidak sesederhana yang kau bayangkan. Satu ayunan pedang yang cepat, dan bunuh iblis betina itu secara langsung. Apa yang perlu dipikirkan? Tepat sekali. Oleh karena itu, aku telah merangkum 2 poin. Entah kau bukan ketua sekte yang asli, atau ketua sekte sudah lama dirayu oleh anggota sekte iblis darah dan menjadi boneka mereka. Identitas ketua sekte telah diverifikasi oleh Tuan Naga Azuri. Jika kau masih ragu, kau bisa mencari Tuan Naga Azuri untuk memverifikasinya lagi. Jika ketua sekte bisa berkolusi dengan sekte iblis darah, mengapa Naga Azul tidak bisa? Sungguh lelucon, ketua sekte mendirikan sekte surga mendalam, dan selalu tidak cocok dengan sekte iblis darah seperti api dan air. Bagaimana mungkin dia berkolusi dengan mereka? Tepat sekali. Di dunia ini, bagaimana mungkin seorang kaisar mengkhianati negaranya dan berkolusi dengan musuh? Aku pikir kamu yang mencurigakan. Dulu kamulah yang membawa ketua sekte palsu dari sekte iblis darah ke sini. Jika ada yang ingin berkolusi, pastilah kamu kan? Aku Chu Fen, menjamin dengan kepalaku sendiri bahwa aku sama sekali tidak berkolusi atau melakukan apapun untuk mengkhianati sekte surga mendalam. Ketua sekte, bagaimana denganmu? Aku. Cukup. Hari ini kita di sini untuk pertempuran yang menentukan, bukan untuk berdebat. Ketua sekte, Anda tetap harus menjelaskan mengapa Anda membiarkan iblis betina itu pergi. Jika tidak, sekte surga mendalam saat ini sedang dalam kekacauan, dan kita tidak perlu menunggu sekte iblis darah tiba. Kita akan runtuh dengan sendirinya. Moli ini adalah murid dari hamba sejati Siam. Hamba sejati Siam saat ini berdiri bersama sekte surga mendalam. Dia hanya punya satu syarat, agar nyawa Moli diampuni. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa demi Moli, aku harus menyinggung murid dan cucu murid hamba sejati Siam? Kemarin ketua sekte dan aku pergi ke gudang harta untuk mengambil sesuatu, tetapi disergap oleh sekte iblis darah. Molilah yang menyelamatkan kami. Sama seperti yang dikatakan hamba sejati Siang. Dia bukan orang jahat. Sekte iblis darah ini memasang jebakan sendiri, dan kemudian lari untuk menyelamatkan Anda sendiri. Apa tujuannya? Ling Yue, kau tidak boleh dibutakan oleh penampilan. Ini sepenuhnya dan mutlak sekte iblis darah sedang membuat pertunjukan tidak lebih. Bahkan jika ketua sekte tidak berkolusi dengan sekte iblis darah, mereka selalu mempraktikkan ilmu hitam. Apakah dia telah dikendalikan? Masih belum diketahui. Kau, tanpa bukti atau keterangan, berhenti memfitnah orang di sini. Apakah kau ingin bukti? Aku akan memberikannya padamu. Ini adalah dosis serum kejujuran yang kubawa dari Eropa. Efeknya berlangsung selama 1 menit. Dalam periode efektif 1 menit ini, kau hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketua sekte, maukah kau mencobanya? Martabat ketua sekte, bagaimana bisa mentolerir provokasi Anda dengan melakukan ini? Apakah Anda tidak memperlakukan ketua sekte dengan hormat? Ji Tianwei, jangan cemas. Pertempuran besar sudah dekat. Kita tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Karena Tuan Muda Chu memiliki ramuan ajaib ini. Jika ketua sekte memiliki hati nurani yang bersih, minumlah. Tidak akan menimbulkan kerugian. Asal-usul obat ini tidak diketahui, bahkan belum pernah mendengarnya. Siapa tahu apa yang mungkin terjadi nanti. Jika ramuan ini bermasalah, dan ketua sekte mengalami kemalangan, setelah meminumnya, mempengaruhi pertempuran besar, bisakah Anda bertanggung jawab? Aku menjaminnya dengan nyawaku. Ini hanyalah sebotol serum kejujuran. Jika ada masalah, aku akan bunuh diri di tempat, untuk meminta maaf kepada semua orang yang hadir. Kata-kata Tuan Muda Chu sudah mencapai titik ini. Ketua sekte, apa yang Anda katakan? Baiklah,
Aku akan melakukannya. Tapi aku punya satu syarat. Kondisi apa? Kamu hanya boleh mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan sekte iblis darah. Tidak masalah. Kami hanya peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan sekte iblis darah. Ketua sekte Anda bisa tenang. Masalah pribadi Anda, kami tidak peduli. Silakan ketua sekte. Ayo. Jangan khawatir, semua yang aku katakan barusan adalah kebenaran. Mereka tidak akan menemukan apapun. Apakah kau merasa tidak enak badan? Tidak, Ramuan itu sudah bereaksi. Pertanyaan pertama, siapa namamu? siapa namaku? Namaku adalah... Tunggu. Chu Feng, pertanyaan ini tidak berhubungan dengan sekte iblis darah. Mengapa kau terburu-buru? Aku hanya memastikan kemanjuran obatnya. Aku akan bertanya. Mengapa kau membiarkan Molly pergi? Hamba sejati Xian berkata, dia bukan orang jahat, dan seharusnya tidak mati. Jadi benarkah begitu? Ketua sekte telah memastikan itu benar. Apakah Anda masih tidak percaya? Apakah Anda berkolusi dengan sekte iblis darat? Atau apakah Anda dimanipulasi oleh sekte iblis darat? Tidak, Kekhawatiran yang tidak berdasar. Ketua sekte membiarkan Molly pergi. Dia memiliki pertimbangan sendiri. Apakah kau mendengarnya? Chu Feng, minta maaf dengan benar kepada ketua sekte nanti. Mengapa kau terburu-buru? Pertanyaan kedua. Mengapa Molly membantumu? aku tidak tahu. Dia mungkin menyukaiku. Dia menciumku. Apa? Menciummu? Ya, Ketua sekte masih memiliki pesona yang luar biasa. Sayang sekali, kebaikan dan kejahatan tidak bisa hidup berdampingan. Sekte iblis darat memasang jebakan sendiri. Dan kemudian menyelamatkan orang itu sendiri. The film was Jadi itu translated perselisihan internal. and narrated Cukup. by M. Apa yang Media. boleh dan tidak boleh ditanyakan? Kalian semua sudah selesai bertanya. Apakah kau puas sekarang? Efek obat tinggal 10 detik lagi. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Apakah kau tidak akan pernah berhenti? Apakah kau benar-benar ketua sekte? Chu Feng, pertempuran yang menentukan akan segera dimulai. Menanyakan pertanyaan membosankan ini lagi. Apa gunanya? Jawab pertanyaanku. Chiu Fan, diam. aku adalah bukan ketua sekte. Apel, apa yang Anda katakan? Bagaimana itu mungkin? Lalu di mana ketua sekte? Anda bukan ketua sekte yang asli. Lalu Tuan Naga Azure, mengapa dia menjaga Anda seperti itu? Siapa sebenarnya Anda? Mengapa kau masih bertanya begitu banyak? Apa kau melihatnya? Dugaan saya memang benar. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Bunuh dia dan kau pasti akan tahu. Tenanglah sedikit. Aku bukan ketua sekte yang asli. Kalau begitu, apakah kamu? Apel. Anda mengejutkan saya. Ketua sekte bicaralah, Anda bicaralah. Mengapa Anda berhenti begitu dramatis? Orang-orang hampir mati di sini. Ketua sekte benar-benar luar biasa. Setelah meminum serum kebenaran, dia masih bercanda saat berbicara. Bagaimana? Apakah mereka sudah selesai bertanya? Selesai bertanya. Karena tidak ada pertanyaan lagi. Biarkan pertempuran yang menentukan dimulai. Tuan Muda Chu, serum kebenaran milik Anda ini tidak ada kesalahan kan? Apa yang dikatakan setelah meminumnya tentu saja adalah kebenaran. Baiklah, aku percaya padamu. Kau tidak berkolusi dengan sekte iblis darat dan kau juga tidak dimanipulasi. Tapi kau sama sekali tidak mungkin menjadi ketua sekte yang asli. Itu karena barusan, ketua sekte tidak menyelesaikan kalimatnya, yang menyebabkan ambiguitas. Berhentilah bersikap tidak masuk akal dan membuat masalah. Kurasa efek obatnya sudah hilang, dan dia menyadari ada celah. Jadi dia memperbaikinya sendiri kan. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan seseorang dengan identitas tidak dikenal untuk tetap berada di sekte surga mendalam. Bunuh dia dulu baru bicara. Mengapa kita menyeret masalah identitas lagi? Aku bertanya padamu. Masalah sekte iblis darah, apakah kamu sudah selesai bertanya tentang itu atau belum? Tuan Muda Chu bertanya kepada Anda, apakah Anda ketua sekte yang asli? Anda awalnya mengatakan tidak, dan kemudian membalas Tuan Muda Chu dengan sebuah pertanyaan. Mungkinkah dia yang asli? Tuan Muda Chu kemudian merasa bahwa efek obatnya telah hilang. Itulah sebabnya dia ragu. Bukankah kita setuju untuk tidak menanyakan hal lain? Tidak apa-apa. Bagaimanapun aku adalah aktor berpengalaman. Lihat aku melancarkan metode penipuan besar. Maksudku adalah, aku adalah ketua sekte yang asli. Pertanyaan balik itu menunjukkan penegasan. Apa? Apakah kamu masih menolak untuk mempercayaiku? Tuan Muda Chu memang masih memiliki beberapa keraguan.
Bagaimana kalau begini? Ketua sekte Anda meminumnya sekali lagi, agar kita bisa bertanya dengan jelas. Patriark Wei, apa yang kau katakan? Kami jelas menanyakan semuanya barusan. Ada orang-orang tertentu yang menyimpan niat buruk dan sengaja mencari-cari kesalahan. Bahkan jika ketua sekte ingin meminumnya, aku juga tidak punya botol kedun di sini. Bunuh dia. Tentu saja kau akan tahu siapa dia. Bantai dia dulu baru bicara. Chu Wufan, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Berkumpul di sini hari ini. Kita di sini untuk melawan sekte iblis darah, bukan untuk memulai konflik internal. Selesaikan masalah internal dulu, baru hadapi ancaman eksternal. Patuaji, minggir sedikit. Kalau tidak aku akan membunuhmu juga. Aku ingin lihat siapa yang berani. Ayah, Kau sudah tua. Dan kau. Jika kau mati, semuanya akan terungkap. Chu Feng. Jika kamu tidak ingin mati, segera berhenti. Naga Asuri bisa mengenaliku. Harimau putih seharusnya juga bisa mengenaliku kan. Cepat dan selamatkan aku. Tuan Harimau Putih, jangan khawatir. Naga Azul telah disesatkan. Tunggu sampai aku membantainya. Untuk memberikan penjelasan kepada semua orang. Apa yang kau lakukan? Bagaimanapun ini adalah urusan sekte surga mendalam. Hamba sejati Ziang. Apa maksud dari semua ini? Setidaknya kalian semua telah mengikuti ketua sekte selama bertahun-tahun. Namun apakah itu asing atau palsu? Kalian tidak bisa membedakan. Sungguh menyedihkan. Nyawaku masih di sini. Hamba sejati ini benar-benar orang yang baik. Maksud dari hamba sejati. Dia bukan penipu. Mengenai pertemuan sekte surga mendalam yang terakhir, Naga Asher sudah memberitahuku. Setelah ketua sekte terluka 5 tahun lalu, aku dan Naga Asher lah yang telah merawat ketua sekte di gunung. Jika kamu tidak mempercayainya, ini adalah bukti terbaik. Kapan kamu diam-diam mengambil foto ini? Kenapa aku tidak tahu? Apakah ini dapat diandalkan? Benar-benar tidak terbantahkan. Ini, siluet ini, memang identik dengan ketua sekte. Benar-benar begitu. Sudah kukatakan sebelumnya, ini adalah ketua sekte. Aku tidak tahu apa yang kalian semua ragukan. Ketua sekte dan hubungan Tuan Harimau Putih sangat baik. Di gunung, mereka hidup cukup baik. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Mereka dan aku adalah saudara angkat. Chu Wufan, Naga Azul, dan Tuan Harimau Putih sudah mengonfirmasi identitas ketua sekte. Apalagi yang ingin kau katakan? Kalau begitu aku juga melakukannya demi sekte surga mendalam. Untuk sekte surga mendalam, atau untuk dirimu sendiri. Hamba sejati. Ini adalah milik keluarga Chu. Selama bertahun-tahun ini, catatan akun penyalahgunaan aset sekte surga mendalam. 10 miliar penuh. Beraninya kamu masih mengatakan bahwa kamu melakukannya untuk sekte surga mendalam. Kemunduran sekte surga mendalam. Kamu pasti sudah mengerahkan banyak upaya kan? Jiling Yu, bagaimana kita harus menghadapinya? Berusaha membunuh ketua sekte. Penyalahgunaan aset tanpa izin. Orang seperti ini seharusnya dikeluarkan dari sekte surga mendalam. Diusir dari sekte surga mendalam. Ini palsu. Kau menjebakku. Apakah itu benar atau salah? Kamu tahu dengan jelas di dalam hatimu. Jika kamu terus keras kepala, aku akan memanggil anggota keluarga Chu masuk. Dan setelah diinterogasi, kebenaran pasti akan terungkap. Kau, ketua sekte. Keluarga Ji saya setuju untuk mengusir Chu Wufan dari sekte surga mendalam. Keluarga Wei saya juga setuju untuk mengusir keluarga Chu dari sekte surga mendalam. Jiang, keluarga Jiang. Keluarga Jiang juga setuju. Ketua sekte, hamba yang rendah hati ini, yang gagal mengenali keagunganmu, dan salah paham terhadap ketua sekte. Apakah kau ingin aku bersujud dan mengakui kesalahanku? Atau melakukan lompatan kata? Apapun yang ketua sekte inginkan. Hanya saja mohon jangan usir keluarga Chu dari sekte surga mendalam. Mohon ampuni nyawaku. Jiling Yu, perang besar akan segera dimulai. Mungkin tidak baik untuk mengusirnya sekarang. Benar. Chu Feng, ketua sekte masih berbelas kasih. Dia ingin memberimu kesempatan lagi. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan?
Keluarga Chu bersedia menawarkan 30% dari aset keluarganya kepada ketua sekte dan sekte surga mendalam. 30%. Terakhir kali juga 30%. Bukankah itu terlalu sedikit? Keluarga Chu bersedia menawarkan seluruh aset keluarganya. Nah, begitu baru benar. Mari, kamu boleh bangkit sekarang. Aku memaafkanmu. Terima kasih ketua sekte. Ketua sekte. Sekarang, setelah urusan internal diselesaikan, kita harus merencanakan perang besar. Ini adalah beberapa senjata dan ramuan. Ini bisa dianggap sebagai kontribusi kecilku kepada sekte surga mendalam. Mengapa kau suka menggunakan karung untuk menyimpan harta begitu banyak? Apa ini? Ini adalah Pil Fitra Perkasa. Ketua sekte mohon distribusikan ini kepada semua orang. Benar-benar ada hal seperti itu. Uang ini untuk ketua sekte dan sekte surga mendalam. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan rasa frustrasiku. Mari, semua orang dapat bagian. Beri aku satu. Aku mau satu juga. Beri aku satu. Beri aku satu. Mari. Ini. Milikku. Terima kasih ketua sekte. Terima kasih ketua sekte. Terima kasih ketua sekte. Terima kasih ketua sekte. Mari. Ini. Terima kasih ketua sekte. Milikmu. Mengapa milikku berbeda dari milik mereka? Ini berarti efek obatnya lebih kuat. Cepat makan. Baunya harum dan manis saat ditelan. Eliksir yang dibawa oleh hamba sejati siang, benar-benar kelas atas. Dalam pertempuran besar nanti, kita bisa membunuh lebih banyak anggota sekte iblis darah. Chu Fan, kau makan ini dan muntah. Barang kelas atas apa yang kami makan? Tidak ada masalah. Mungkinkah kau diracuni? Kamu sedang menggodaku. Tidak. Ini. Selera setiap orang berbeda. Jika kamu tidak menyukainya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kalau kamu berkumur, dan aku akan mencarikanmu senjata sebagai gantinya? Ini adalah Baron Helium. Itu hanya bisa mengubah suaramu. Itu tidak bisa digunakan sebagai senjata. Itu pasti salah dimuat. Yang ini pas sekali. Kudengar balon ini memiliki kekuatan luar biasa. Kudengar jika kamu menghirupnya sekali, itu menghasilkan hasil yang tak tertandingi. Bagaimana dengan ini? Ini ambil ini. Senjata macam apa balon rusak ini? Kau mempermainkanku lagi. Ketua sekte. Kekuatan balon ini sangat besar. Melampaui imajinasi orang biasa. Menurut pendapatku, lupakan saja. Apakah benar-benar sekuat itu? Dia tidak menginginkannya. Kalau begitu berikan padaku. Baiklah, ini dia. Jangan ambil. Nanti kamu akan menuduhku mempermainkanmu lagi. Tunggu sebentar. Semuanya saksikan ini. Baik atau buruknya, aku Chu Feng yang akan memutuskan. Itu tidak ada hubungannya dengan ketua sekte.
The film was translated and narrated by M Media. Jangan hanya menggelengkan kepala. Bicaralah. Tidak, aku tidak melakukannya. Chu Feng, kau sudah setua ini. Mengapa kau masih menyimpan dendam? Jika kamu membawa balon ini ke medan perang nanti, kamu pasti akan membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang-orang dari sekta iblis darah, itu benar-benar jasa besar. Kau Kau mempermainkanku lagi kan? Baiklah, lebih baik aku membelot ke sekte iblis darah. Aku akan membantaimu hari ini. Tapi ketua sekte baru saja mengatakan bahwa balon itu dimaksudkan untuk diberikan kepada putriku. Kau merebutnya sendiri dan memintanya. Sekarang kau kembali untuk mengeluh tentang ketua sekte. Siapa yang kau salahkan? bahkan jika kau membelot sekarang dan bergabung dengan sekta iblis darah, perang besar sudah diambang pintu. Apakah kau pikir sekta iblis darah akan percaya bahwa kau membelot dengan tulus? Atau mereka akan mengira sekta surga mendalam sedang berakting dan membunuhmu untuk mengakhiri masalah? Kau telah mengejakku berulang kali. Aku sudah kehilangan terlalu banyak muka. Hari ini aku harus membunuhmu. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu membunuhku. Kau gila. Berhenti membuat masalah. Potong tepat di sini. Jika aku mati, posisi ini milikmu. Tetapi jika aku sama sekali tidak terluka, maka kamu hanya perlu membantu sekte surga mendalam. Berjuang mati-matian dengan segenap kekuatanmu. Bisa tidak? Semuanya mundur sedikit. Mundur sedikit. Potong tepat di sini. Ketua sekte. Ini bukan masalah sepele. Tidak apa-apa. Ayo. Tepat di sini. Aku sedang mengenakan sirah sutra emas lunak kebal terhadap pedang dan tombak. Siapa takut pada siapa? The film was Ayo, translated potong and tepat di sini. narrated by M Kurang Media. ajar. Mendekatlah. Jangan menahan diri. Di sini. Posisi ketua sekte sekarang milikku. Ketua sekte sama sekali tidak terluka. Mungkinkah kultivasi ketua sekte sudah mencapai alam kebal terhadap pedang dan tombak? Tidak mungkin. Apakah kamu tidak makan lagi? Kamu Chu Feng, tidak terhormat. Kita sepakat untuk memotong di sini. Di mana kamu memotong? Ketua sekte, kau. Apa yang kamu lakukan? Ketua sekte ini sungguh seleranya luar biasa. Biar ku beritahu sesuatu. Chu Feng, jika kamu kalah kamu harus menepati janjimu. Nanti kamu pasti harus membantu para saudara. Baiklah, dalam hal seni bela diri, aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku punya satu syarat. Kecuali kau menyuruhku memakai benda itu, yang lainnya baik-baik saja. Itu, tidakkah kau ingin mengganti celana tanpa selangkanganmu dulu? Tidak. Kamu salah paham. Aku biasanya sangat pendiam. Ketua sekte, kami semua mengerti. Kalau begitu baguslah. Kalau begitu baguslah. Kalau begitu baguslah. Seharusnya aku memakai yang ear on ML. Kamu. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk mencari ketua sekte. Celana pendek milik ketua sekte ini sebenarnya sangat cocok dengan seleraku. Biar ku beritahu sesuatu. Anggota sekte surga mendalam ada di luar. Kamu, jangan main-main. Kamu, hati-hati.
Aku datang justru untuk mengubah konflik dengan sekte surga mendalam menjadi persahabatan. Bagaimana mungkin aku bertindak sembrono? Bagus, apapun, tidak masalah. Biarkan aku memakai celanaku dulu. Jika kamu memakai celanamu, akan sulit untuk melanjutkan. Apa yang kamu coba lakukan? Wei Si, apa kau baik-baik saja? Tidak, aku baik-baik saja. Aku. Ada jarum di celanaku. Kenapa kau menusukku? Tentu saja, sudah waktunya untuk melakukan apa yang ingin aku lakukan. Sampai jumpa di medan perang. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja, aku melakukan apa yang harus dilakukan. Baru saja kalian semua. Jangan salah paham. Sepertinya dia menusukku. Dan sepertinya dia mengambil darahku. Mengambil darah. Ketua sekte, orang-orang dari sekte iblis darah telah tiba. Sudah waktunya menghadapi tantangan. Ketua sekte. Ular kecil, kau akhirnya datang. Sekarang aku bisa tenang. 5 tahun tak terlihat. Ketua sekte belum. Melupakanku kan? Apa kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Sungguh lelucon. Jangan pura-pura bodoh di sini. Pemimpin sekte iblis darah, Molin. Siapa di dunia ini yang tidak mengenalnya? Dia hanyalah salah satu dari banyak bawahan yang dikalahkan, bukan? Mengapa harus mengingatnya? Kau bukan apa-apa. Ketua sekte hanya perlu mengingat bahwa hari ini kau akan mati secara mengenaskan di tanganku. Itu sudah cukup. Jangan terlalu sombong. Belum pasti siapa yang akan menang. Molly, bukankah gurumu sudah memberitahumu untuk tidak ikut serta dalam pertempuran besar ini? Guru, ini adalah saudara kandungku. Aku harus berdiri di pihak sekte iblis darah karena hamba sejati Jiang dan orang-orang dari sekte surga mendalam bertekad untuk mencari kematian bersama. Maka aku tidak punya pilihan. Ketua sekte kami saat ini memegang sesuatu yang semua orang tidak akan pernah duga. Hasilnya sudah diputuskan. Jika kamu menyerah sekarang, masih ada waktu. Sekte surga mendalam tidak mengenal konsep menyerah, serang. Keberanian yang patut dipuji. Aturan lama. Kirim orang untuk bertarung. 2 dari 3 yang terbaik menentukan pemenang. Baiklah. Kalau begitu. Siapa di antara kalian yang akan maju duluan? Aku, Jiling Yu. ketua sekte. Aku juga anggota sekte surga mendalam. Aku berbagi hidup dan mati dengan sekte surga mendalam. Bagus. Kalau begitu aku akan berhadapan denganmu. Ini, Nona Ji melawan Luo Xiaoyi. Seharusnya tidak ada masalah kan? Xiaoyi bukan lagi orang yang sama seperti saat dia berada di sekte surga mendalam. Sekte iblis darah memiliki banyak cara untuk membunuh orang. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, kau menggunakan metode tercela seperti itu. Sekarang bagaimana Nona Ji bisa melihat dengan jelas bahwa hanya satu jenis senjata yang dapat digunakan? Di mana dia berada, tidak ada aturan yang menyatakan jika sekte surga mendalam ingin menggunakannya, kalian juga bisa menggunakannya. Lu Xiaoyi, bertahun-tahun telah berlalu. Kultivasimu tidak banyak meningkat, tapi kau pasti telah mempelajari banyak metode jahat. Ini baru babak pertama. Jangan terlalu cepat merayakan. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Dia tidak bisa menyakitiku. Seperti yang diharapkan dari sekte surga mendalam, keluarga besar terkemuka yang berdiri teguh. Nona Ji, benar-benar luar biasa. Jika kau tidak ingin binasa di sini, bergabunglah dengan sekte iblis darahku sekarang. Kau masih punya kesempatan. Sungguh lelucon. Sekte surga mendalam memenangkan putaran ini. Mengapa kau menyombongkan diri di sini? Kau hanya bisa memenangkan satu putaran ini. Selanjutnya, giliranmu. Ya, ketua sekte. Bawahanmu pasti tidak akan gagal dalam misi ini. Siapa yang berani menerima tantangan ini? Ular kecil, aku mengandalkanmu. Baiklah. Aku akan membantu ketua sekte. Hanya seorang pelindung. Aku bahkan tidak menganggapmu. Baik, kalau begitu, aku akan percaya padamu kali ini. Apakah ini semua kekuatanmu?
Kau tidak lebih dari ini. Serius, Lar. Naif. Ini buruk. Dia dan Molin mengolah teknik iblis yang sama. Itu bisa menyerap kultivasi orang lain. Tuan Muda Chu tidak bisa mengalahkannya. Sudah kubilang. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. The film was translated and narrated Putaran by ini. M Media. Sekte Iblis Darah menang. Ketua sekte. Skornya sekarang 1 sama seri. Putaran berikutnya tergantung padamu. Lihat aku. Teruslah, selama 5 tahun terakhir demi membunuhmu. Aku telah merencanakan, dengan susah payah, akhirnya aku berhasil menemukan harta yang luar biasa. Ketua sekte. Pedang ini, apakah terlihat familiar? Ini adalah pedang Xuan Lei milik ketua sekte. Benar. Itu adalah pedangku. Sepertinya Bos Liu benar. Pedang ini benar-benar ada di tangan Molin. Apa gunanya hanya memiliki pedang itu? Sejak zaman kuno, senjata dewa mengenali tuannya. Pedang Xuan Lei hanya bisa digunakan oleh ketua sekte seorang diri. Di tanganmu, itu hanyalah tumpukan besi tua. Metode tercela, mempraktikkan teknik jahat. Sekarang mencuri. Harta milik sekte surga mendalam. Apalagi yang tidak bisa dilakukan oleh sekte iblis darahmu. Tidak bisa melakukannya. Benda tidak bernyawa, siapapun yang bisa mendapatkannya. Bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Mengenai apakah itu bisa diaktifkan. Itu bukanlah sesuatu yang sekte surga mendalammu harus khawatirkan. Tugas yang kuberikan padamu, bagaimana kau menanganinya? Xiao Yi tidak pernah gagal. Mengecewakan ketua sekte. Bagus sekali. Dengan ini, pedang Xuan Lei ini akan sepenuhnya menjadi milikku. Benda apa itu? Kakak, ini, mungkinkah ini, darah dari ketua sekte surga mendalam? Pintar. Karena pedang ini mengenali tuannya, bagaimana mungkin ia tidak mengenali darah tuannya? Hari ini aku akan menggunakan pedangmu untuk membunuhmu. Ini mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang, tidak ada senjata lain di dunia ini yang bisa menandingi pedang Xuan Lei. Hari itu kau diam-diam mengambil darahku. Itu semua hanya untuk mengaktifkan pedang ini. Kalau begitu, kau menyia-nyiakan usahamu. Aku bukan ketua sakti yang sebenarnya. Apa gunanya mengambil darahku? Dan aku menderita tanpa hasil. Apakah itu sia-sia? Kamu akan tahu segera. 5 tahun lalu meridianku terputus, dan aku kehilangan semua ilmu bela diriku. Hari ini adalah hari aku membalas dendam dan menghapus rasa maluku. Sudah selesai. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Wei Si adalah ketua sekte yang sebenarnya? Secara logika darahku seharusnya tidak berguna. Benda ini tidak bisa dibuka hanya dengan darah sembarang orang. Bukan. Pedang Dewa. Ayo. Putaran ketiga. Kau dan aku akan bertarung sampai mati. Tunggu. Kau jelas bukan lawan kakakku sekarang. Bertarung secara langsung adalah jalan buntu. Jika kau menyerah saja, aku akan memohon pada kakakku. Dan itu juga cara untuk bertahan hidup. Molly, ini adalah masalah antara dia dan aku. Kau tidak perlu ikut campur, ketua sekte. Anda adalah harapan sekte surga mendalam. Itu hanya pedang bukan. Tanpa itu, Anda akan menghajar mereka sampai gigi mereka berhamburan. Tidak. Jangan bicara omong kosong. Apa yang masih kau ragukan? Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Tapi kita harus mengikuti aturan. 5 tahun. Kapan kau menjadi begitu ragu-ragu? Bicaralah, metode apa yang ingin kau ganti? Kau yang menantangku. Kalau begitu ikuti aturanku. Ini, tidak ada yang salah dengan itu kan? Sudah sampai sejauh ini, trik apa lagi yang masih kamu coba lakukan? Kudengar ketua sekte iblis darahmu adalah naga dan Phoenix di antara manusia. Mahir menunggang kuda memanah dan melempar anak panah. Ketua sekte kami bahkan belum menyatakan aturan apapun. Dan kau sudah takut. Ubah beberapa aturan. Aku akan tetap menghajarmu sampai babak belur. Sepasang 5. Sepasang raja. Bukankah itu 2-2? Cepat mainkan. Apakah kau buta? 3-2. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa. Aku akan membombardirmu. Kau harus menghormati taruhan dan menerima kekalahan. Ini, begitu banyak orang yang menonton. Kontes macam apa ini? Kau jelas kurang untuk mengulur waktu. Tidak,
Kau memegang pedangku, dan aku tidak membawa apa-apa, hanya setengah Leontin Giok. Kau, bagaimana kita bisa bersaing seperti ini? Itu tidak adil. Kakak, aku ingat bahwa separuh giok Phoenix dipasangkan dengan pedang Xuanlei. Bagaimanapun giok itu sudah pecah sekarang. Mengapa tidak berikan saja padanya? Kalahkan dia sampai dia benar-benar yakin. Ketua sekte-sekte surga mendalam yang bermartabat. Setelah 5 tahun, ternyata telah menjadi orang yang begitu selakat akan hidup dan takut mati. Leontin Giok ini tidak berguna. Aku akan memberikannya padamu, tapi kau harus datang dan mengambilnya sendiri. Kau katakan padaku dulu, apa fungsi dari Leontin Giok ini? Leontin Giok itu sebelumnya milik ketua sekte. Giok harta karun pendamping. Itu memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat dan bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Tapi sekarang, setelah pecah menjadi 2 bagian, aku tidak tahu apakah itu masih bisa digunakan. Ketua sekte. Sekte iblis darah penuh dengan rencana licik. Jika Anda pergi sendirian dan disergap oleh mereka, kita akan terlambat untuk campur tangan. Ketua sekte, bagaimana kalau aku yang menggantikanmu? Apakah sekte surga mendalammu kekurangan orang? Untuk mengambil Leontin Giok, kau membiarkan seorang wanita pergi menggantikanmu. Tidakkah kau merasa malu? Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk mempertimbangkan. Entah datang dan ambil, atau berhenti bicara omong kosong, dan lawan aku. Kau tidak boleh pergi. 3. Tunggu, kau harus berjanji padaku dulu, untuk tidak menyakitiku. Aku berjanji padamu, bahwa itu pergi sepenuhnya tanpa terluka. Bagaimana dengan itu? 2. Mengingat kondisimu saat ini, pergi ke sana terlalu berbahaya. 1. Berhenti berteriak, aku akan pergi. Apakah kita bisa mendapatkannya kembali? Kita bahkan tidak tahu. Apa yang akan kau lakukan? Aku bukan ketua sekte yang sebenarnya. Aku tidak bisa mengalahkan Molin. Sekte surga mendalam akan kalah cepat atau lambat. Dengan Leontin Giok ini, aku setidaknya masih bisa memperjuangkan secercah harapan untukmu. Aku benar-benar ingin melihat, di balik topengmu ini, seperti apa penampilanmu yang sebenarnya. 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, sama sepertimu. Tapi aku mendengar rumor bahwa ketua sekte saat ini adalah penipu. Itu semua hanya desas-desus. Aku akan mengambilnya sekarang. Terima kasih. Aku bisa membiarkanmu kembali dengan selamat, tapi aku ingin melihat siapa sebenarnya dirimu. Jati benar-benar kau Wei-Si. Wei-Si. Bukankah dia tunanganmu? Dia bukan hanya bukan ketua sekte. Dia juga mantan tunanganmu. Benar, pelindung kanan. Kau sebelumnya di toko barang antik hamba sejati Jiang. Apa yang dilihat mata iblis adalah wajah ini bukan? Itu dia. Aku tahu ketua sekte tampak sedikit aneh. Jeti, sejak ketua sekte kembali, kau sudah mulai menggantikannya. Sudah kubilang kau adalah penipu bukan? Naga Asyil bahkan melindungimu. Kalian orang-orang sekte surga mendalam. Benar-benar menampilkan pertunjukan yang bagus. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Dia bukan ketua sekte. Lalu di mana ketua sekte? Pantas saja temperamen ketua sekte berubah drastis. Kau benar-benar memiliki keberanian yang patut dipuji. Darahnya tetap bisa membuka pedang Xuanlei, karena dia bukan tuan yang sebenarnya. Mungkinkah ada masalah dengan pedang itu? Dia adalah Wei-Si. Dia juga pemimpin sekte. Sejak awal, mereka adalah satu orang, Naga Azure. Di saat seperti ini, kau masih melindunginya. Di saat seperti ini, tidak bisakah kau mengatakan yang sebenarnya? Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya aku bukan ketua sekte kalian. Mengenai aku yang menyamar sebagai ketua sekte, itu adalah untuk menyatukan kalian semua. Mengenai ular kecil dan kucing kecil, mereka semua adalah teman baikku. Itulah mengapa mereka membantuku. Aku harap kalian tidak menyalahkan mereka. Jika kalian harus menyalahkan seseorang, salahkan aku. Bukan ketua sekte. Kau membuatku kehilangan banyak muka. Aku akan membunuhmu. Jangan sentuh dia. Kau hanyalah seorang pembohong. Aku tidak tahu mana dari kata-katamu yang benar dan mana yang salah. Atau, jika kau punya rencana lain. Jika bukan karena kalian kelompok orang-orang sekte surga mendalam yang menghalangiku, orang ini pasti sudah mati 800 kali. Untungnya sekarang belum terlambat, karena kau tidak mau bergerak. Kalau begitu biarkan aku yang menghabisinya. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Akulah yang mengancamnya dengan nyawanya. Untuk menyamar sebagai ketua sekte. Itu bukan keinginannya. Selain itu, dia dan aku sudah menetapkan pertunangan. Dia adalah tunanganku Jeling Yui, dan juga anggota sekte surga mendalam. Tunggu, karena dia bukan sejak awal anggota sekte surga mendalam. Mengapa dia tidak bergabung dengan sekte iblis darah? Wei-Si kan? Selama kau bersedia, mulai hari ini, kau akan menjadi tunanganku Molly.
Molly, sekte iblis darah kami. Apa yang kami inginkan dari seorang penipu? Dan kau masih ingin bertunangan dengannya? Apakah kau tidak bisa mengerti ucapan manusia? Aku bilang, dia adalah tunanganku. Ling Yue, kau masih ingin melindungi pembohong ini. Sampai sejauh mana? Dia bahkan bukan anggota sekte surga mendalam. Kita seharusnya membantainya saja. Lihat itu, sekte surga mendalam tidak bisa mentolerirmu. Meskipun kau bukan ketua sekte, kau masih berani mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Aku benar-benar tersentuh. Kau seharusnya tetap menjadi tunanganku, tunangan Molly. Lepaskan dia. Menyelamatkanmu atas perintah. Hamba sejati siang, jangan egois. Seorang nona muda dari keluarga terkemuka sekte surga mendalam. Dalam situasi ini, bisakah kau melindunginya? Sebaiknya dia menjadi tunanganku, tunangan Molly. Kau, Berhenti berdebat kalian semua. itu benar. Berdebat sekarang tidak ada gunanya. Biarkan aku membunuhmu. Berhenti berkelahi. Kau malapetaka. Ling Yue jatuh cinta padamu. Dia pasti benar-benar buta. Tunangan yang tidak kuinginkan aku, Lu Xiaoyi. Jiling Yue, jangan harap. Berhenti berkelahi. Menjadi ketua sekte surga mendalam sudah tidak mungkin sekarang. Bicaralah, siapa yang kau pilih untuk diikuti? Molly. Ini, Wei Si adalah ketua sekte itu sendiri. 5 tahun lalu dia jatuh dari tebing, dan aku yang menyelamatkannya. Berhentilah membuat keributan. Aku tidak menyangka hamba sejati Xiang. Begitu pandai mengarang kebohongan. Dia mengakuinya sendiri. Mungkinkah dia menderita amnesia dan tidak ingat siapa dirinya? Bagaimana kau tahu aku amnesia? Wei Si, kau ini laki-laki atau bukan? Dua wanita bertengkar seperti ini memperebutkanmu. Kenapa kau tidak memilih? Ketua sekte. Wei Si, ada apa? Jangan menakutiku. Ketua sekte kejam dan tegas. Sungguh mengagumkan. Kakak, ketua sekte, apa yang kau lakukan? Wei Si, ada apa Wei Si? Jangan menakutiku. Karena dia datang ke sini. Entah itu benar atau salah. Dia harus mati. Awasi nona muda itu baik-baik. Jangan biarkan dia menimbulkan masalah. Ya. Dia benar-benar mati. Tidak, bukankah dia kebal terhadap senjata sebelumnya? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin ini hanya ilusi. Tapi sekarang dia sudah mati. Dia pantas mendapatkannya. Serangan pedang ini sangat kejam, menembus jantung. Hamba sejati, solusi apa lagi yang ada? Meskipun dia mengenakan sirah sutrat mas lunak, itu hanya bisa menahan senjata biasa. Untuk hal seperti ini, Padan Dewa Swanlei. Aku khawatir tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Baiklah, aku sudah cukup melihat pertunjukan ini. Karena pengecut itu tidak berani keluar, maka aku akan membuatmu mati menggantikannya. Bunuh mereka semua. Ya. Hentikan pertarungan segera. Hentikan. Lepaskan aku. Nora, ketua sekte juga memikirkanmu? Tunggu sampai orang-orang dari sekte surga mendalam ini semuanya mati, dan kau secara alami akan dibebaskan. Ling Yue, bawa mereka pergi. Aku tidak akan pergi. Hari ini entah aku menang atau mereka mati. Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir yang pahit. Kalau begitu biarkan aku lihat seberapa kuat tekadmu. Kau lihat, sekte surga mendalam yang kau dirikan, dan yang berkembang selama puluhan tahun, akan lenyap sepenuhnya hari ini. Ayah, perjuangan putus asamu sungguh menggelikan. Aku tidak bisa mengalahkanmu barusan, tapi sekarang kau tetap akan mati di tanganku. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan melepaskanmu. Itu tidak masalah, aku akan segera mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Wei Si. Ketua sekte. The film 5 was tahun yang lalu, translated kau menyebabkan and aku jatuh dari narrated by tebing dan M. kehilangan ingatanku. Menyebabkan sekte surga mendalam jatuh ke dalam keadaan ini. Molly, sudah waktunya kita menyelesaikan perhitungan terakhir.
kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tahu itu. Kau tidak akan mati dengan mudah. Kau, lukamu. Bukan apa-apa. Wei Si. Kau ternyata masih hidup. Bagaimana itu mungkin? Serangan pedangku sudah cukup mematikan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa yang terjadi? Mungkinkah Zira Sutra Emas Lunak milik guruku berhasil? Syukurlah dia masih hidup. Itu bukan Zira Sutra Emas Lunak. Ketua sekte telah kembali. Molin, 5 tahun yang lalu, aku bermaksud memberimu kesempatan untuk bertobat. Aku tidak pernah menyangka kau tidak akan bertobat, menyebabkan aku kehilangan ingatanku selama 5 tahun, dan juga menyebabkan sekte surga mendalamku hancur berantakan, dan menderita banyak korban. Hari ini adalah hari kau membayar hutang darahmu. Apakah kau mengatakan kau adalah ketua sekte yang sebenarnya? Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Dia adalah ketua sekte yang sebenarnya. Wei Si kau. Yakinlah, pertempuran besar ini juga harus berakhir. Itu adalah teknik pamungkas ketua sekte. 10 bencana guntur langit. Dia telah kembali. Selamat ketua sekte, atas kembalinya ke sekte surga mendalam. Selamat guru, atas kembalinya ke sekte surga mendalam. Seni bela dirimu telah meningkat lagi. Mustahil. Benar-benar mustahil. Lama tidak bertemu. Membiarkanmu jatuh ke tangan kekuatan jahat bukanlah niatku. Hari ini bergabunglah denganku untuk mengakhiri pertempuran besar ini. Apakah kau pikir aku orang yang mudah dikalahkan? Aku kalah darimu 5 tahun lalu. Aku tidak akan kalah darimu lagi hari ini. Berikan pedangku. Babak ketiga, kita bisa mulai sekarang. Ketua sekte menderita luka yang begitu parah. Aku masih tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya. Dia adalah ketua sekte surga mendalam. Tidak ada apapun yang tidak bisa dia capai. Pedangnya hilang. Kau kalah lagi. Tanpa pedang, aku masih bisa menang. Kau memaksaku. Ketua sekte, aku telah mengikutimu sejak kecil. Molin, kau tidak bisa melakukan ini. Aku membesarkanmu selama 10 tahun. Aku mengizinkanmu untuk mengolah teknik yang sama denganku. Semua demi hari ini. Badut. Mati. Kita menang. Sekte surga mendalam menang. Kakak. 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 Aku minta maaf, Molly. Dia harus mati. Wei Si, kau. Ketua sekte, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak tahu. Apakah yang kau katakan sebelumnya masih berlaku? Benda apa? Masalah menjadi tunanganmu.